pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengenai akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam pengambilan keputusan, informasi yang diperlukan harus lengkap dan memiliki sifat-sifat tertentu, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkualitas dan baik. Namun, kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai akurat atau akurasi serta kecepatan, di mana akurat ini berisikan informasi yang harus mencerminkan atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, di mana informasi-informasi tersebut harus relevan dan sesuai dengan data yang ada. Lalu untuk kecepatan sendiri yaitu informasi tersebut harus tepat waktu, di mana informasi ini didapatkan secara up to date. Contohnya seperti kerjasama, di mana perusahaan memiliki rekan kerja dengan beberapa pilihan. Di saat itu juga keakuratan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan digunakan. Ketika kita kurang mencari informasi terhadap perusahaan yang akan kita ajak kerjasama, maka keputusan yang akan kita ambil itu akan salah dan dapat merugikan perusahaan kita. Sedangkan ketika kita terlalu lama mencari informasi dan kecepatan mencari informasi tersebut kurang up to date, maka perusahaan kita juga akan membuat keputusan yang salah. Oleh sebab itu, keakuratan dan kecepatan informasi tersebut harus sesuai dan harus tepat sehingga dapat meminimalisir resiko yang diterima perusahaan tersebut. Untuk soal yang kedua yaitu beri contoh di bidang keuangan dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh di bidang keuangan adalah penggunaan teknologi dalam analisis resiko investasi. Tradisionalnya pengambilan keputusan investasi seringkali dipengaruhi oleh bias manusia, seperti kecenderungan terhadap informasi yang tersedia secara terbatas, penilaian yang dipengaruhi oleh emosi atau bias konfirmasi. Dalam hal ini, teknologi dapat digunakan untuk mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan algoritma atau pemodelan matematis yang objektif. Beberapa contoh penggunaan teknologi yang dapat membantu mengurangi bias yaitu seperti penggunaan sistem pendukung keputusan decision support system. Sistem ini dapat menggunakan algoritma atau pemodelan matematis untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, seperti kinerja saham, data keuangan perusahaan, tren pasar, dan indikator ekonomi. Dengan menggunakan sistem ini, keputusan investasi dapat didasarkan pada analisis yang objektif dan terinformasi yang mengurangi bias manusia. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, dengan membuat simulasi dan analisis decision matrix dengan menggunakan 5 alternatif kandidat investor, 5 kriteria, serta pembahutan kriteria. Di mana 5 alternatif kandidat ini terdiri dari Indofood, Mayora, Campina, Bogaraya, serta Sariguna. Di mana dengan kriterianya dari finansial, payback, pemasaran, ekonomi global, serta aspek hukum dan legalitas perusahaan dengan bobot 25%, 30%, 15%, 13%, serta 17%. Dengan total keseluruhan untuk investor pertama yaitu 83,55%, investor kedua yaitu 76,45%, investor ketiga yaitu 81,95%, investor keempat yaitu 81,55%, serta investor yang kelima yaitu 70,75%. Dengan demikian, dengan hasil yang diterima yaitu investor pertama yang lebih unggul, nilainya yaitu 83,50%. Sekian jawaban dari UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.